Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiono dari kelas keuangan internasional dengan NPM 19, 16, 67, 10, 19 yang akan mempresentasikan mengenai kebijakan moneter pada krisis subprime mortgage. Krisis subprime mortgage terjadi pada tahun sekitar 2006 hingga 2008. Seperti yang kita ketahui, terdapat statement yang terkenal bahwa melakukan investasi pada bidang properti akan menjamin untuk return of investment atau ROI. Karena hal ini diyakinkan bahwa harga properti dari tahun ke tahun akan mengalami penaikan, sehingga ROI-nya juga akan menguntungkan bagi para investment atau investor. Namun, pernyataan tersebut dipatahkan ketika terjadi krisis subprime mortgage. Nah, pada kasus ini, krisis yang terjadi yaitu harga-harga properti yang ada di Amerika Serikat pada tahun 2006 hingga 2008 mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga membuat para investor di bursa efek Amerika, yaitu di Wall Street, menarik semua investasinya yang ada karena melihat tidak adanya ROI yang bagus bagi mereka. Sehingga ini menjadi resesi yang paling buruk sejak The Great Depression. Nah, krisis subprime mortgage terjadi ketika bank menjual terlalu banyak hipotek untuk memenuhi permintaan sekuritas berbasis mortgage yang dijual melalui pasar sekunder. Ketika harga rumah jatuh pada tahun 2006, hal itu memicu default. Risiko menyebar ke reksadana, dana pensiun, dan perusahaan yang memiliki derivatif tersebut. Krisis perbankan 2007 berikutnya dan krisis keuangan 2008 menghasilkan resesi terburuk sejak The Great Depression. Berikut adalah timeline dari krisis ini. Dimulai dari tahun 2003, bulan Februari, adanya peringatan Warren Buffett. Warren Buffett atau yang biasa kita kenal Bapak dari investasi saham, beliau memperingatkan mengenai senjata pembunuhan massal keuangan. Beliau menyatakan bahwa dalam pandangan kami, bagaimanapun derivatif adalah senjata pemusnah massal, pembawa bahaya yang sementara sekarang laten, berpotensi mematikan. Lalu dilanjutkan pada tahun 2008 hingga, maksud saya 2004 hingga 2006, bulan Juni hingga Juli, selama 1 tahun, yaitu Fed menaikkan suku bunga. Fed adalah Federasi Reserve Alan Greenspan. Beliau menaikkan suku bunga untuk mendinginkan pasar yang terlalu panas. The Fed menaikkan suku bunga Fed Fund 6 kali mencapai 2,25% pada Desember 2004, lalu menaikkannya 8 kali pada 2005. Naik 2 poin penuh 4,25% pada Desember 2005, dan pada tahun 2006, Ketua Fed baru Ben Bernanke menaikkan suku 4 kali memukul 5,25% pada Juni 2006. Selanjutnya yaitu Agustus 2005, ekonomi IMF memperingatkan Bank Sentral Dunia. Raghuram Rajan, yaitu kepala ekonom di Bank Dunia pada tahun 2005, pada saat itu mempresentasikan hasil karya ilmiahnya yang berjudul "Apakah Pembangunan Keuangan Membuat Dunia Lebih Beresiko?" pada Simposium Kebijakan Ekonomi Tahunan para Bankir Sentral di Jackson Hole, Wyoming. Nah, penelitian beliau menemukan bahwa banyak bank besar memegang derivatif untuk meningkatkan margin keuntungan mereka sendiri. Dan beliau juga memperingatkan bahwa pasar antar bank bisa membeku dan satu sumur bisa memiliki krisis keuangan full blown. Dan
pada Desember 2005 yaitu pembalikan kurva hasil. Nah, di sini pada tahun 2005 bulan Desember kurva imbal hasil untuk Treasury Amerika Serikat terbalik. The Fed menaikkan suku bunga dana Fed mendorong hasil tagihan Treasury 2 tahun menjadi 4,40%. Tapi imbalan hasil obligasi jangka panjang tidak naik secepat itu. Catatan Treasury 7 tahun menghasilkan hanya 4,39%. Ini berarti investor lebih banyak berinvestasi dalam jangka panjang. Permintaan yang lebih tinggi mendorong turunnya pengembalian. Mengapa? Mereka percaya resesi bisa terjadi dalam 2 tahun. Mereka menginginkan pengembalian yang lebih tinggi pada tagihan 2 tahun daripada pada catatan 7 tahun untuk mengimbangi lingkungan investasi yang sulit untuk mereka harapkan yang akan terjadi pada tahun 2007. Dan selanjutnya yaitu September 2006, harga rumah jatuh untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. A National Association of Realtors melaporkan bahwa harga rata-rata penjualan rumah pada saat itu turun hingga 1,7% dari tahun sebelumnya. Itu adalah penurunan terbesar dalam 11 tahun terakhir. Harga pada bulan Agustus 2006 sekitar 225.000 US dollar. Itu adalah persentase penurunan besar sejak rekor penurunan 2,1% dalam resesi November 1990. Harga turun karena persediaan yang tidak terjual adalah 3,9 juta. Itu merupakan harga yang cukup tinggi. 3,8% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Jadi harga rumah pada saat itu September 2006 mengalami penurunan yang sangat drastis sejak 11 tahun terakhir. Dan di bulan November 2006 izin rumah baru turun sekitar 28%. Nah, melihat melambatnya permintaan rumah mengurangi izin rumah baru 28% dari tahun sebelumnya. Indikator ekonomi utama ini mencapai 1,5 juta persen. Jadi melihat dari penurunannya harga rumah-rumah yang ada di Amerika Serikat pada saat itu, bahkan harganya cukup rendah dari 11 tahun terakhir, sehingga izin untuk membangun rumah baru itu dibatasi dan menurun hingga 28%. Dan pada Januari hingga Maret 2008, pasar saham global berjatuhan karena sudah mulai harga properti yang ada pada saat itu berjatuhan, sehingga berimbas pada bursa efek yaitu Wall Street di Amerika Serikat. Dan para investor tersebut mengambil kembali dana-dana investasinya, sehingga harga pasar global itu pada berjatuhan dan berimbas banyak sekali. Pasar saham global berjatuhan terendah sejak September 2001. The Fed kembali memangkas suku bunganya dalam 3 bulan sebanyak 200 bps menjadi 2,25% dan terus melakukan injeksi likuiditas. Bear Stearns, salah satu dari 5 bank investasi terbesar di AS, terpaksa diakuisisi oleh rivalnya yaitu JP Morgan Chase, menyusul kerugian besar yang diderita. Dan Desember 2008, angka pengangguran meningkat. Angka pengangguran di Amerika Serikat pada bulan Desember 2008 tercatat 7,2%, yang merupakan angka tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Lalu ekspor Cina dilaporkan mengalami penurunan terbesar dalam 1 dekade terakhir, dan Inggris secara resmi dinyatakan berada dalam kondisi resesi.
Lalu Senat Amerika Serikat akhirnya menyetujui paket penyelamatan ekonomi senilai 838 miliar US dollar. Pada bulan yang sama, US Treasury mengumumkan paket penyelamatan bank senilai 1,5 triliun US dollar. Negara yang terdampak pada krisis ini tentu banyak sekali. Salah satunya itu Ukraina, Pakistan, dan Islandia yang sehingga mereka menerima bantuan finansial dari IMF. Disusul oleh Hungaria, Belarus, dan seperti yang sudah dimention sebelumnya, yaitu Inggris sampai dinyatakan mengalami resesi karena kejadian ini. Dan kebijakan AS dalam mengatasi krisis ini, yang pertama, pemerintah mengambil alih Fannie Mae dan Freddie Mac menyelamatkan AIG lewat pengucuran dana senilai 182 miliar US dollar atau sekitar 2.685 triliun rupiah. Dan Kongres menyediakan 700 miliar US dollar atau sekitar 10.368 triliun rupiah untuk menyelamatkan bank-bank yang bermasalah. Bank sentral mulai membeli obligasi untuk menumpak dana ekonomi, menghimpun dana sebesar 4,5 triliun US dollar atau 66 juta triliun rupiah dalam 6 tahun. Selanjutnya, penandatanganan Recovery Act ketika masa pemerintahan Presiden Obama, di mana lebih dari 800 miliar atau sekitar 11.850 triliun digunakan untuk membiayai program bantuan yang ditanamkan pada prasarana umum pendidikan, kesehatan, dan ilmu terbarukan. Jadi pada kasus ini, ketika bank memberikan penerimaan dana ataupun kredit kepada masyarakat dan bank-bank untuk melakukan pembelian properti-properti, namun mereka tidak dapat menjamin dapat membeli atau membayar pinjaman tersebut, sehingga terjadinya krisis moneter seperti ini. Dan juga pada krisis ini bank investasi tertua dan terbesar di Amerika Serikat yaitu Lehman Brothers Bank mengalami kebangkrutan. Hal ini seperti yang sudah di-mention sebelumnya terjadi karena mereka tidak dapat menjamin para kreditur untuk mengembalikan dananya dari bisnis mereka yang mereka jalankan, yaitu bisnis properti. Namun hal itu gagal karena bisnis properti itu mengalami keterpurukan yang berakibat dan berimbas pada pasar modal ataupun saham di Wall Street pada saat itu, sehingga para investor menarik dana investasinya. Sehingga pada akhirnya Lehman Brothers Bank mengalami keruntuhan dan kebangkrutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kritik dan saran bisa disampaikan melalui kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.